Setiap anak adalah spesial. Itulah yang diangkat dalam film Tare Zaman Par, yang berhasil menginspirasi banyak orang. Film ini mengisahkan tentang anak laki-laki istimewa bernama Ishan Nankisore Awasti, kelas 3 SD, yang mengalami kelainan disleksia, di mana disleksia adalah kelainan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam belajar karena adanya gangguan pada otak sejak lahir. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Diperlihatkan Ishan yang pulang dari sekolah turun dari bus. Langsung disambut oleh dua anjing yang ingin bermain. Ishan melemparkan kertas yang dipegangnya ke anjing-anjing itu, sehingga kertas itu sobek digigit. Sesampainya dalam rumah, Ishan langsung bermain puzzle. Ketika ibunya menanyakan hasil ujiannya, Ishan diam saja karena sebenarnya kertas ujiannya sudah diberikan kepada anjing-anjing tadi. Sementara itu, kakaknya yang baru pulang nunjukin hasil ujiannya yang memiliki nilai terbaik di semua mata pelajaran. Sementara Ishan yang ditanyai kakaknya mengenai hasil ujiannya memilih lari keluar dan bermain tanpa menyelesaikan PR dan mengganti pakaiannya. Ketika Ishan bermain dengan temannya, Ishan salah melempar bola sehingga membuat teman-temannya marah. Salah satu temannya bernama Ranjit menyebut Ishan idiot dan mendorong-dorong Ishan yang diam saja saat disuruh mengambil bola. Ishan pun marah dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. Setelah perkelahian itu, Ishan lari ke atap sambil menangis. Kemudian Ishan pulang. Namun, sesampainya di rumah, ternyata Ibu Ranjit datang, protes meminta pertanggungjawaban karena anaknya dipukuli Ishan. Ayah Ishan malah langsung memukul Ishan, padahal Ishan juga terluka dalam perkelahian itu. Tak hanya dipukuli, Ishan pun diancam jika membuat masalah lagi, maka ia akan dikirim ke sekolah asrama. Keesokan harinya, di sekolah, Ishan mendapatkan perlakuan buruk dari teman-temannya seperti biasa. Bahkan, Ishan sering dicap sebagai anak bodoh, nakal, dan malas oleh gurunya. Bukan hanya itu saja, Ishan juga memiliki kesulitan membaca maupun menulis. Ishan kesulitan dalam membedakan antara huruf D dengan B atau P. Bahkan Ishan melihat huruf-huruf tersebut seolah-olah menari-nari. Ishan pun sering dihukum karena hal tersebut. Saat di kelas bahasa Inggris, Ishan disuruh membacakan buku paketnya, namun Ishan mengatakan kalau hurufnya menari-nari. Gurunya pun marah dan menyuruh Ishan membacanya dengan lantang dan tepat. Namun ini yang dikatakan Ishan. Akhirnya, Ishan pun dikeluarkan dari kelas. Sebelum masuk pada pelajaran kedua, Ishan yang belum mengerjakan PR matematika dan juga kertas ujiannya belum ditandatangani oleh orang tuanya. Karena hal tersebut, Ishan memilih membolos untuk menjelajah di jalanan sendirian. Setelah lelah, dia kembali ke bus sekolah, tidur, dan menunggu sampai waktu pulang tiba. Sampainya di rumah, Ishan yang memiliki hobi melukis, membuat lukisan yang keren. Terinspirasi dari apa yang dilihat saat menjelajah di jalanan tadi. Malam harinya, Ishan menyuruh kakaknya menulis surat izin sakit karena takut telah membolos hari ini. Awalnya, kakaknya menolak, namun karena kasihan, dia pun membuatkannya. Keesokan harinya di sekolah, Ishan pun memberikan surat itu dan gurunya pun percaya. Kemudian,
gurunya mengadakan ujian matematika dadakan. Ihsan yang belum bisa membaca dan berhitung dengan baik, kesulitan dalam mengerjakan ujiannya. Namun, Ihsan mencoba menjawab soal dengan kemampuan imajinasinya. Soal nomor 1 pun terpecahkan, namun sayangnya waktunya sudah habis dan jawabannya pun salah. Di pagi hari, saat Ihsan sarapan, ayahnya yang membaca koran menemukan kertas yang merupakan surat izin sakit Ihsan. Ihsan pun dimarahi ayahnya karena telah menulis surat izin palsu dan juga membolos. Karena hal tersebut, ayahnya datang ke sekolah. Saking banyaknya keluhan dari sekolah, bahkan semua nilai ujian Ihsan mendapatkan nilai 0, kepala sekolahnya pun tidak dapat membantunya lagi. Sebab Ihsan tidak naik kelas tahun lalu, dan kemungkinan Ihsan tidak akan naik kelas lagi untuk kedua kalinya. Karena itu, kepala sekolah menyarankan untuk memindahkannya ke sekolah berkebutuhan khusus. Namun, ayahnya marah dan tidak terima dengan perkataan kepala sekolah. Karena bagi ayahnya, Ihsan adalah anak yang normal, bukan anak yang berkebutuhan khusus. Karena sekolah tidak dapat membantu lagi, Ihsan pun ingin dipindahkan ke sekolah asrama. Tapi Ihsan tidak setuju dan berusaha menolak dan memohon agar tidak dipindahkan ke asrama karena Ihsan tidak ingin pisah dengan keluarganya. Namun usahanya sia-sia karena keputusan ayahnya sudah bulat. Ayahnya hanya ingin Ihsan menjadi lebih baik. Akhirnya Ihsan diantarkan ke sekolah asrama. Ibunya yang tidak tega melepaskan anaknya hanya bisa menangis. Ihsan yang awalnya adalah anak yang ceria, kini menjadi pemurung akibat tertekan dan jauh dari keluarganya. Di sekolah barunya, Ihsan tetap saja mendapatkan perlakuan buruk dari teman maupun gurunya karena dianggap malas, nakal, dan idiot. Hanya ada satu teman yang baik kepadanya, yaitu Rajan. Ihsan juga masih sering dihukum karena masih belum bisa membaca dan berhitung dengan baik. Karena hal tersebut membuat Ihsan bertambah marah, murung, dan tertekan dengan keadaannya. Dia menganggap ayahnya menghukumnya karena kekurangannya tersebut. Di sekolah, Ihsan kedatangan guru seni baru bernama Ram Shankar Nikum. Cara mengajarnya yang unik, dengan menari dan bernyanyi, membuat siswanya merasa nyaman dan ceria. Tapi tidak dengan Ihsan yang masih marah dengan kondisinya. Pak Nikum yang memiliki kepekaan melihat ada sesuatu pada Ihsan, mencoba untuk mendekati Ihsan, namun Ihsan hanya diam saja. Ihsan yang tidak bersemangat hanya murung sepanjang hari di sekolah dan terlebih lagi mendapatkan telepon dari ibunya bahwa ayah, ibu, dan kakaknya tidak bisa datang membesuknya minggu ini dikarenakan akan pergi menonton pertandingan final tenis Johan, kakaknya Ihsan, di hari Minggu, yang semakin membuat Ihsan sedih. Pak Nikum yang melihat ada sesuatu yang mengganggu Ihsan dan membuatnya ketakutan, lalu Pak Nikum mencari tahu dan menanyakan tentang perilaku Ihsan kepada Rajan. Pak Nikum juga memeriksa buku catatan Ihsan di sekolah dan melakukan kunjungan ke rumah Ihsan. Dari hasil analisis dan investigasi yang dilakukan, Pak Nikum pun yakin bahwa Ihsan mengalami disleksia. Namun selama ini tidak ada yang menyadarinya. Pak Nikum menanyakan alasan kenapa Ihsan bisa dipindahkan ke asrama. Ayahnya mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain karena Ihsan tidak naik kelas tahun lalu dan tidak akan naik kelas lagi tahun ini, dan menganggap Ihsan hanya malas belajar dan nakal. Pak Nikum pun menjelaskan kepada orang tua Ihsan mengenai disleksia yang memiliki kesulitan dalam membedakan huruf dan angka. Namun ayahnya Ihsan tetap tidak percaya.
Lalu, Panikum pun memperlihatkan bukti-bukti bahwa Ishan mengalami disleksia. Panikum mengatakan di usia Ishan yang 9 tahun, tidak dapat membaca dan melakukan hal yang bisa dilakukan oleh anak seusianya, membuat kepercayaan diri Ishan hancur dan menyembunyikannya dengan kenakalan. Dan juga, Ishan sudah berhenti melakukan kegemaran melukisnya, padahal memiliki bakat melukis yang hebat. Namun ayahnya hanya mengedepankan nilai akademis yang hanya berupa angka. Sepulangnya Panikum, ibu Ishan sangat sedih dengan apa yang dikatakan oleh Panikum mengenai keadaan anaknya. Saat di kelas, Panikum menceritakan kisah orang yang menderita disleksia saat masih kecil. Dan di kemudian hari, orang itu mengguncang dunia dengan penemuan yang dihasilkan. Ishan tertunduk, takut jika ditertawakan, karena yang diceritakan adalah dirinya. Namun, setelah mendengar siapa orang yang dimaksud Panikum adalah Albert Einstein, Ishan pun kaget dan menegakkan kepalanya. Tak hanya Albert Einstein, masih banyak lagi orang yang terkenal berprestasi lainnya yang mengalami disleksia, yaitu Thomas Alva Edison, Walt Disney, dan lainnya. Setelah itu, Panikum mengajak bicara Ishan dan mencurahkan perasaannya dan mengatakan bahwa satu lagi yang tidak ia sebutkan, dia tidak terkenal, yakni Panikum sendiri. Semenjak itu, Ishan mulai bersemangat karena ternyata masih ada yang memahaminya, mendukungnya, dan mengapresiasi hasil karyanya. Perhatian Panikum tidak hanya sampai di situ saja. Dia juga menyarankan kepada kepala sekolah bahwa ia akan meluangkan waktunya untuk mengajari Ishan membaca dan menulis dengan benar, dan mendapatkan metode khusus saat ujian, yakni ujian lisan, karena hal tersebut dapat membantu Ishan. Hari demi hari Panikum meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing Ishan untuk belajar membaca dan menulis. Sedikit demi sedikit hal tersebut berhasil. Akhirnya Ishan dapat membaca dan menulis dengan benar. Suatu hari, ayah Ishan datang untuk mengobrol dengan Panikum dan mengatakan bahwa ia dan istrinya telah membaca dan mempelajari mengenai disleksia sebagai wujud perhatian kepada Ishan. Panikum pun mengatakan bahwa perhatian sangatlah penting, namun yang dibutuhkan anak-anak adalah perhatian berupa kasih sayang yang bisa memahaminya, selalu ada untuknya, dan selalu melindunginya. Setelah mendengar ucapan Panikum tersebut, ayah Ishan pun hanya bisa tertunduk malu dan beranjak untuk pulang. Dan ketika berada di halaman sekolah, tangis ayah Ishan pun pecah saat melihat anaknya sudah dapat membaca tulisan di mading. Kemudian Panikum mengadakan lomba melukis untuk seluruh siswa, guru, dan semua orang dapat mengikuti perlombaan itu. Saat perlombaan akan dimulai, Ishan tak kunjung datang. Dan Panikum mencari ke sana kemari namun tidak menemukannya. Ternyata Ishan pergi ke suatu tempat untuk mencari inspirasi untuk lukisannya. Di saat perlombaan sedang berlangsung, Ishan pun baru datang dan ikut perlombaan walaupun terlambat. Di luar dugaan, Ishan membuat lukisan pemandangan yang sangatlah indah. Dan akhirnya, Ishan pun dinyatakan sebagai pemenang dalam lomba melukis tersebut. Dan karyanya dijadikan sampul buku tahunan sekolah. Ishan sangat bahagia dan terharu atas pencapaiannya, serta dukungan yang ia dapat dari Panikum.